Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam generasi smart. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Semoga semuanya sehat dan tetap prima ya, dan siap untuk belajar bersama. Kali ini bersama dengan saya Asma Rahmat. Saya guru matematika dari SMA Negeri 17 Makassar. Masih di kelas yang sama di pekan yang lalu ya, di kelas tes potensi skolastik pada bagian pengetahuan kuantitatif. Jadi kalau yang lalu, pekan lalu kita sudah membahas beberapa soal ya terkait dengan TPS kuantitatif ini. Kali ini juga kita akan membahas lanjutannya ya untuk tes pengetahuan kuantitatif, bagian dari materi yang akan diujikan pada UTBK tahun 2023. Nah, yang lalu sudah kita sampaikan tentang tes pengetahuan kuantitatif ini, yang mana kalian akan diujikan, akan ditanyakan pada tes ini terkait kemampuan kalian dalam menyelesaikan matematika yang dasar, ya, kemampuan matematika dasar. Yang diukur nanti apa? Misalnya bagaimana kalian mampu melakukan perhitungan matematika, ya, matematika. Biasanya hitungannya juga mendasar, memecahkan masalah-masalah matematika yang dasar dan juga untuk pengetahuan umum terkait dengan matematika. Itu yang diujikan pada tes pengetahuan kuantitatif. Jadi untuk soal-soalnya tidak melulu menggunakan rumus-rumus yang rumit, ya. Makanya tidak semua bagian dari materi matematika yang kalian pelajari di SMA itu diujikan pada TPS pengetahuan kuantitatif. Bahkan kadang-kadang ada soal dari sekolah dasar ya. Soal dari materi-materi SMP terkait persamaan garis lurus yang kalian pelajari di SMP biasanya diujikan, ditanyakan pada tes TPS pengetahuan kuantitatif. Nah, untuk tes ini seperti yang kita ungkapkan yang lalu bahwa nanti akan diujikan dalam waktu 20 menit untuk 15 soal ya. Jadi nanti ada 15 soal TPS kuantitatif ini dan waktunya 20 menit. Artinya satu soal kalian punya waktu 1 menit 20 detik untuk menyelesaikannya. Untuk soal TPS ini ada 4 tipenya. Ya, ada 4 tipe soalnya. Jadi kalian harus mengenal soal tipe-tipe soal seperti ini ya. Tidak hanya soal pilihan ganda seperti yang biasa ditemukan di sekolah, tapi ada beberapa tipe. Yang pertama ada tipe soal pilihan ganda. Nah, ini tentu sudah umum ya, sering kalian lihat soal-soal seperti ini. Oke? Yang kedua, ada soal tipenya yaitu tipe pertanyaan dengan informasi pilihan 1 sampai 4. Biasanya juga pilihan ganda ya, A, B, C, D dan E sampai seterusnya, tapi ada pilihannya. Beberapa pernyataan yang kalian pilih, mana yang benar, 1, 2, 3, 1, 3 dan seterusnya. Kemudian ada juga tipe soal yang mana kalian akan menilai kecukupan informasi yang diberikan untuk menyelesaikan soal. Ya, biasanya ada informasi, ada masalah, ada soal ya. Lalu untuk menyelesaikan soal itu ada 2 informasi diberikan. Nah, kalian akan menilai cukup atau tidak informasi tersebut untuk menyelesaikan soal. Nah, ini tipe soal yang baru ya, yang biasa kalian belum pernah temukan biasanya di sekolah ya. Ini akan ada di soal-soal TPS. Nah, ini butuh analisis yang sebenarnya tidak rumit ya, tidak pakai rumus macam-macam, tetapi butuh analisis untuk menilai itu informasi cukup atau tidak untuk menyelesaikan soal. Kemudian tipe yang keempat yang biasa kalian temukan adalah tipe soal membandingkan 2 nilai. Biasanya ada tabel yang disajikan, ada 2 nilai, dalam tabel tersebut kita nilai mana yang lebih besar nilainya, P atau Q atau P dan seterusnya. Itu 4 tipe soal yang ada di TPS pengetahuan kuantitatif.
Baik. Hari ini kita akan fokus membahas beberapa materi ya terkait dengan TPS. Saya mengangkat beberapa contoh soal yang sudah pernah diujikan pada TPS tahun 2022 ya, tahun 2022. Kali ini kita bahas materi tentang barisan, deret dan juga terkait dengan geometri. Nah, oke, sekalian kita lihat pada soal ini. Di sini ada barisan aritmetika ya, barisan aritmetika. Diketahui barisannya negatif 2, PQ dan negatif 23. Yang ditanyakan adalah P dikurangi Q. Nah, tadi saya katakan bahwa untuk soal-soal TPS, itu tidak melulu harus menggunakan rumus. Ya, jadi ketika lihat soal TPS, di benak kalian jangan langsung berpikir, ini rumusnya apa ya? Coba pikir konsep dasar dari barisan ini. Kalau aritmetika, konsep dasarnya apa? Kalau geometri, konsep dasarnya apa? Ya, untuk barisan aritmetika yang kita sudah pelajari di SMA, barisan aritmetika itu barisan yang mana setiap sukunya memiliki selisih atau beda yang selalu sama. Konstan ya. Kita biasa bilang beda. Kalau kita lihat seperti ini misalnya, negatif 2 sampai P. Ini punya selisih di sini, ada beda di sini. Ya. Dari P sampai Q juga ada beda di sini. Dan itu nilainya sama. Ya. Dari Q sampai negatif 23 juga ada beda. Itu selalu sama. Itu konsep dari barisan aritmetika. Ditambahkan dengan bilangan konstan yang selalu sama. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita tanyakan P dikurangi Q. Berarti P ini kan suku kedua ya. Suku kedua dikurangi suku ketiga. Biasanya kalau beda itu kan suku ketiga dikurang suku kedua. Ya. Jadi kalau bilang suku ketiga dikurangi suku kedua, itu kan beda. Nah, kalau dibalik, suku kedua dikurang suku ketiga, berarti negatif beda ya. Negatif beda. Nah, sekarang gimana cara mencari bedanya? Nggak usah pakai rumus, lihat saja. Di sini ada dari negatif 2 sampai negatif 23, kita berpindah 3 kali lompatan. Ya kan? 3 kali lompatan nih. 1, 2, 3, berarti 3 beda ya. Berarti ada 3 kali beda pindahannya. Nah, berarti bisa kita cari bedanya. Ya, 3 kali beda itu sama dengan suku yang terakhir tuh, negatif 23. Dikurangi suku yang pertama negatif 2. Ya kan? Selisihnya ada 3 beda, ya. Kalau dari antara dua suku selisihnya beda, tapi antara negatif 2 sampai negatif 23 ada 3 kali beda selisihnya. Kalian kayak itu saja, nggak usah pakai rumus yang lain-lain ya. Mudah saja, 3 beda sama dengan negatif 23 kurang negatif 2. Nah, ini berarti 3 beda. Negatif 23 kurang negatif 2. Ini kan hasilnya negatif 21. Nah, semua dibagi 3, berarti bedanya sama dengan negatif 7 ya. Negatif 1 bagi 3 negatif 7. Itu beda. Yang ditanya di sini P kurang Q, suku kedua dikurang ketiga, berarti negatif beda. Ini bawa ke sini. Berarti kalau gitu jawabannya adalah P kurang Q sama dengan 7. Bukan negatif 7. Oke? Jawabannya adalah Eko di sini. Ya. Coba lihat di sini kita tidak menggunakan rumus barisan, ya, tidak menggunakan rumus suku A tambah N kurang 1 kali B dan seterusnya. Baik. Kemudian hal yang penting kalian perlu ingat juga ya dalam soal-soal TPS. Dalam soal TPS itu, satu informasi kadang diulangi pada beberapa soal berikutnya. Ya. Jadi informasi di sini tentang barisan aritmetika ini akan digunakan lagi pada soal-soal yang lain dengan pertanyaan yang berbeda. Sehingga apa yang kalian sudah temukan pada informasi ini di soal pertama itu diingat baik-baik karena akan dipakai lagi di soal berikutnya. Seperti pada soal yang kedua, kita lihat. Soal yang kedua, masih sama informasinya ya. Barisan aritmetika. Negatif 2, PQ negatif 23. Merupakan barisan aritmetika yang ditanya suku ke-7. Ya, suku ke-7. Jumlah suku ke-7 dengan suku ke-8. Suku ke-7 kalau ditambah dengan suku ke-8 itu sama dengan suku ke-10 dengan suku ke-berapa? Ini ditanya ini. Ya, jadi kalau saya tulis ini suku ke-7 tambah suku ke-8 itu sama dengan suku ke-10 ditambah suku ke-berapa. Kalau ketemu soal kayak gini ini bonus ya. Soal seperti ini tidak akan lebih dari 5 detik kalau kalian kerjakan. Ya, soal yang simpel ya, biasa bisa dilirik ya, istilahnya itu kalau bahas soal, bisa dilirik. Caranya gimana liriknya? Saya perlihatkan dulu lirikannya seperti apa ya. Nanti kita bahas konsepnya. Jadi ini jangan diubah pakai rumus sekali lagi.
Kalau kalian mulai bekerja, lihat soal ini langsung pakai rumus, nanti tidak akan cukup 1 menit. Waktunya mesti lebih. Ya, kalau ada yang pakai rumus, langsung pakai. Contoh ya ini ya. Ini cara yang tidak bagus ya, cara yang tidak efektif. Langsung pakai rumus. U7A tambah 6B. U8A tambah 7B. Sama dengan U10. Nanti menyelesaikan persamaan dengan 2 variabel. Jadinya lama soalnya. Ya, jadi sekali lagi, mengerjakan soal TPS tidak melulu harus pasang rumus. Ini jangan usah pakai rumus, ini kita hapus saja. Soal ini bisa dilirik, ya. Gimana caranya? Coba lihat. Dan ini hanya berlaku untuk aritmetika. Berlaku untuk aritmetika ya. Lihat, di sini kode sukunya 7, ini 8 ya. Kalau ini kita jumlahkan berapa nih? 7 tambah 8, 15 kan? Nah, sifat yang berlaku pada aritmetika, suku dengan nomor suku yang seperti ini kalau dijumlahkan, itu akan sama pada suku yang berbeda dengan nomor sukunya kalau dijumlahkan sama dengan 15. Jadi 10, cari saja suku keberapa kalau dijumlah 15. Itu nilainya pasti sama. Dan itu aritmetika terjadi seperti itu. Jadi suku ke-10 tambah suku keberapa? 10 tambah berapa? 15. Berarti harus suku ke-5. Jadi jawabannya adalah suku ke-5. Ya, cukup lihat nomor sukunya 7, 8 dijumlah 15, 10, 5, 15. Ya, sekali lagi, ini hanya berlaku untuk aritmetika. Kok bisa ya? Coba kita lihat. Saya kasih gambaran yang sederhana ya. Sederhana. Jadi coba lihat, informasi ini kita tidak pakai sama sekali ya. Kita hanya pakai aritmetika. Kita tidak perlu bikin angka-angka ini. Karena cukup melihat nomor sukunya. Coba lihat kalau kalian punya barisan aritmetika yang sederhana. Buat yang mudah saja. Misalnya, kita buat 1 ya. Yang selisihnya 2 misalnya ya. Tambah 2 misalnya. Berarti di sini kan 3, 5, 7, 9, 11. Nah, coba lihat kalau kita punya 2 suku kita jumlahkan. Misalnya ya, ini suku kedua, ini suku ke-5 ya. Oke. Kalau kita jumlahkan suku kedua dan suku ke-5. Jadi U2 tambah U5. Ini kan nilainya 3 tambah 9 ya. Berarti 12. Nah, coba lihat kalau saya mau cari suku yang lain. U2 tambah U5. Misalnya U1 tambah U berapa? Nah, kalau tadi pakai konsep yang tadi ini, berarti kan harusnya di sini U6 kan? Karena 2 tambah 5, 7. 1 tambah 6, 7. Berarti U6. Coba kita lihat. U1, U6. Kalau dijumlah, 1 tambah 11. 12. Berarti betul, U6. Ya, itu berlaku pada aritmetika. Nah, itu polanya menarik seperti itu. Yang lain misalnya apa? Misalnya, kalau U3 tambah U berapa? Sama dengan U2 tambah U5. Lihat saja U3. Ini U3, 5. Ya. U4. Kalau lihat 4, ini 4 ya. Tambah U3 ya. Nah, ini 4. 4 tambah 3, kan 7 juga. Coba lihat nilainya. 5 tambah 7, 12 juga. Nah, jadi pasangan suku itu berlaku ya. Jadi kalau nomor sukunya kita jumlahkan, 7 tambah 8, 15, maka untuk cari yang sama, cari saja yang nomor sukunya dijumlahkan sama. Itu caranya. Nah, apa ini berlaku untuk 3 suku, 4 suku? Kalian boleh explore sendiri ya. Silakan explore. Kira-kira kalau 3 suku bisa enggak ya? Misalnya U2 tambah U5 tambah U7 sama dengan U1 tambah U6 tambah U berapa? Sama apa tidak? Oke. Ini yang kedua ya untuk barisan aritmetika. Selanjutnya kita pindah soal yang ketiga. Masih barisan aritmetika. Kita akan menggunakan informasi yang sama pada soal ini dengan pertanyaan yang berbeda. Kita lihat. Nah, masih sama informasinya ya. Barisan aritmetika. Rata-rata 9 suku pertama. Kita mau hitung rata-rata 9 suku. Artinya, kalau ini kita kerjakan, kita harus hitung suku pertama ditambah sampai suku ke-9. Berarti pakai rumus SN ya. Rumus SN. Gimana kalau kalian tidak hafal rumusnya? Apa harus berhenti tidak ngerjakan soal ini? Jangan, bisa dikerjakan. Jadi walaupun tidak ingat rumusnya, yang penting kalian tahu yang namanya rata-rata itu kita jumlahkan dulu bilangan tersebut, lalu kita bagi berapa banyak bilangan tersebut. Rumus standar ya.
Dari SD sudah tahu yang menghitung rata-rata. Nah, bagaimana kalau ini? Rumus SN barisan aritmetika kita tidak tahu. Lupa misalnya. Jangan berhenti. Kerjakan pakai cara biasa saja. Cara pertama ya. Misalnya, saya beritahu sini. Cara yang pertama. Kita gunakan cara manual saja. Barisannya negatif 2. Dan seterusnya dengan tadi selisihnya adalah negatif 7. Kalian bikin sampai 9 suku. Ya. Jadi rata-ratanya ini nanti dibagi 9. 9 suku. Kita bikin 9 suku. Berarti dari negatif 2. Negatif 2. Negatif 7. Tambah negatif 7. Tambah negatif 14 ya. Negatif 7 selisihnya. Tambah negatif 21. 20. Oh sorry. Ini negatif 7 ya. Ini 9. Maaf. Negatif 9 ya. Kemudian negatif 16. Negatif 23. Tambah negatif 7 lagi, negatif 30. Negatif 37. Negatif 44. Tambah negatif 51. Ini sudah berapa suku nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tambah lagi. Negatif 58. Ini kita jumlahkan semua dibagi 9. Ya. Ini bilangan negatif dijumlahkan. Ya, kalau mau mudah, negatifnya diambil ya. Kita ambil positifnya saja. Ya kan? Kalau kita lihat ini kan gampang jumlahnya. Ini sana 60 ya. Ambil positifnya. 9, 51, 60. 16, ini 60. Ya kan? 3, 2, 3. Ini juga 60 kan? Berarti sudah 4, 60 ya. Lihat. Jadi jangan, ini susah hitungnya. Jangan hitung biasa ini. Ini ke ujung sana, 60. Ini 60. Ini 60. Ini 60. Sudah 4. 4 kali 60, 240. Tambah 30, 270. Berarti negatif 270 bagi 9. Artinya negatif 30. Berarti jawabannya adalah negatif 30. Kita tidak usah pakai rumus SN. Gimana kalau ingat rumus SN? Ya boleh ya. Kalau misalnya rumus SN-nya ingat, ya boleh. Cara kedua seperti ini ya. Pakai rumus SN. Pakai rumus jumlah N suku barisan geometri, barisan aritmetika ya. Jadi kalau cari rata-rata 9 suku berarti 1/9 dikali S9. Ini kali ya. Nah, apa rumus SN untuk aritmetika? Kita bikin di sini ya. SN rumusnya N/2, 2A tambah N kurang 1 kali beda. Itu rumus jumlah N suku barisan aritmetika. Kalau ingat rumusnya. Tapi kalau tidak tahu, pakai yang ini saja ya. Pakai cara biasa. Nah, kalau kita masukkan rumus itu ke sini, jadinya 1/9. S9 berarti 9/2 dikali 2 dikali A. A itu apa? A itu suku pertama. Berarti ini. Berarti negatif 2. Ini 2. Nah, ditambah. Saya bersihkannya dulu. Ini 2 kali negatif 2 ditambah beda dikali N kurang 1. Tadi N-nya 9, berarti N-nya 8 ya. 8. Bedanya berapa? Bedanya tadi negatif 7. Nah, sekarang kan tinggal coret-coret ya. 9 bagi 9 bisa. 2 bagi 2 bisa ya, tinggal 1 di sini. 8 dibagi 2 tinggal 4 di sini. Berarti hasilnya adalah 1 kali negatif 2 negatif 2 ditambah 4 kali negatif 7 negatif 28 sama dengan negatif 30. Ini harus pakai rumus. Ya, yang ini tanpa rumus pun kalian bisa kerjakan. Oke, jadi sekali lagi ketemu barisan, jangan di kepala kalian ini rumusnya apa. Ya, coba lihat dulu, amati dulu datanya. Masih bisa tanpa rumus? Kerjakan tanpa rumus. Oke. Soal yang ketiga, kita akan pindah soal yang keempat. Kalau ada yang ingin bertanya ya, bisa langsung raise hand. Lalu nanti akan dibuka mikrofonnya, kita bisa interaksi. Kalau ada yang ingin menanyakan tentang pembahasan soal kita kali ini. Belum ya? Kita lanjut lagi. Kita lanjut. Soal yang keempat. Masih barisan aritmetika. Ya. Coba. Jadi soal UTBK tahun lalu itu tidak susah-susah amat ya. Sederhana untuk TPS kuantitatif.
Jadi jangan takut menghadapi UTBK. Ya. Kita lihat, barisan aritmetika lagi. Di sini diketahui ada 5 suku. Ya, 14, P kurang 1, 6, 2, dan negatif 2. Dicari nilai P-nya berapa? Nih, nilai P-nya berapa? Berarti harus tahu yang di sini kan? Nah, ngerjakan ini nggak usah pakai rumus. Jangan pikir, ini pakai rumus UN. Nggak usah pakai rumus UN. Biasa saja. Lihat suku yang diketahui. Di sini ada 2 yang berdekatan nih. 6 dengan 2. Ya. Cari beda. Ingat, aritmetika. Aritmetika ada beda. Ya. Cari bedanya. Bedanya berapa? 2 kurang 6. Berarti negatif 4. Ya. Berarti setiap suku diperoleh dengan cara dikurangkan dengan 4. Ya. Ini 6 kurang 4, 2. Ya kan? 2 dikurangi 4, negatif 2. Berarti di sini 14 dikurangi 4. Jadinya 10 berarti. Nah, berarti ini nilainya 10. Ya. Kalau 10 di sini berarti P-nya berapa? 10. Ya. P kurang 1 sama dengan 10. Berarti P-nya berapa? P-nya 11 berarti ya. Karena 11 kurang 1 kan 10. Nah, berarti P-nya 11. Oke? P-nya adalah 11. Simpel kan? Cukup lihat beda saja. Oke. Informasi ini akan dipakai lagi. Kita lihat. Oh, ada yang jawab ya. Nah, dari SMA 28. Bone ya. Jawab E. Bagus ya. Bagus. Jawabannya 11. Nah, kita cek lagi. Atau saya lemparkan soalnya dulu ya. Kalian jawab dulu. Mungkin ada yang mau interaksi menjawab ya. Sebelum kita bahas. Biar terasa ikut belajar bersama nih. Walaupun kelasnya kelas virtual nih. Nah, yang kelima. Mungkin ada yang mau jawab. Ayo. Saya kasih waktu 30 detik ya. Jangan lama-lama. Barisan yang tadi. Barisan aritmetika. Jumlah suku ke-11 ditambah suku ke-berapa. Jadi, suku ke-11 ditambah suku ke-berapa. Hasilnya 4 kali suku ke-7. 4 kalinya suku ke-7. Ya. Suku ke-11 ditambah suku ke-berapa. Itu hasilnya 4 kali suku ke-7. Ini suku ke-berapa nih? Ayo, mungkin ada yang mau jawab? 30 detik, saya berikan waktunya. Sekali lagi, jangan di benak kalian langsung pasang rumus. Jangan pakai rumus, biasa saja. Ya, gunakan informasi yang ada, gunakan data yang ada. Belum ada? Oke, kita bahas. Lihat di sini, saudara sekalian. Kita lihat opsinya suku ke-5, ke-6, 7, 8, 9. Jadi di antara sini jawabannya, 5 sampai ke 9. Ya. Yang diketahui informasinya ada suku ke-11 ditambah suku kesekian yang nanti hasilnya 4 kali suku ke-7. Nah, kalau tidak mau pakai rumus, kalian bikin saja sukunya. Ini kan mudah dibuat suku-sukunya ya. Tadi kan selisihnya dikurang 4 ya. Dikurang 4. Kalau kita bikin sampai 11 suku nih. Saya buat di sini. Kita bikin sampai 11 suku. Kan tidak lama. Ini kan sudah ada berapa? Sudah ada 5 kan? 1, 2, 3, 4, 5. Tinggal bikin 6 lagi. Nah, coba. Berarti 14. Terus tadi 10. 6. 2. Negatif 2. Ini sudah 5 suku. Ya kan? Suku ke-1. Ini suku ke-5. Bikin lagi. 6 suku lagi. Dikurangi 4. Negatif 6. Negatif 10. Negatif 14. Negatif 18. Negatif 22. Ini sudah berapa suku nih? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, satu lagi ya. Wah, nggak muat. Maaf. Ini saya hapus dulu ya. Nggak muat. Saya buat di bawah sini. Biar muat. Kita ulang sini ya. 14, 10, 6, 2, negatif 2. Ini suku ke-5. Oke. Kemudian kurang 4 lagi. Negatif 6, negatif 10, negatif 14, negatif 18, negatif 22, negatif 26. Ini adalah suku yang ke-11. Ini suku yang ke-7. Nah, kita lihat informasi soal. Ya. Membuat seperti ini kan kalian tidak butuh rumus kan?
Biasa saja. Sekarang lihat informasi soal. Suku ke-11 ditambah suku ke-berapa? Ini suku ke-11 negatif 26. Ditambah berapa? Hasilnya 4 kali suku ke-7. Suku ke-7 ini negatif 10. Nah, jadinya berapa? Negatif 40. Kan mudah cari pasangannya. Mencari di sini mudah sekali. Negatif 26 ditambah berapa? Negatif 40. Kan tinggal lihat. Ya pasti tambah ini ya. Yang ekornya 4 supaya 0 kan. Berarti harus tambah yang ini. Berarti masuk sini kan. Negatif 14. Nah, negatif 14 suku ke berapa? Suku ke-7, suku ke-8. Berarti jawabannya suku ke-8. Ya, jangan pasang rumus. Kalian bisa coba ya, kalau nggak percaya, coba bikin rumus. Suku ke-11, A tambah 10B. Suku ke-7, A tambah 6B. Coba kerjakan pakai aljabar. Pasti akan lama sekali. Ya, kalian akan menghabiskan waktu mungkin sampai 2 menit untuk menjawab soal ini. Padahal kalian bisa mengerjakan dalam waktu yang singkat. Cukup uraikan saja, dan itu mudah, tidak butuh waktu yang lama, karena angkanya semua kecil-kecil. Dan mencari pasangannya juga mudah. Ya, baik. Ini soal yang kelima. Masih barisan aritmetika. Oke, siswa sekalian, kita lanjut lagi ya pada soal yang berikutnya. Sekali lagi, kalau ada yang mau bertanya, langsung saja ya. Resen. Nah, nomor 6. Kalau ada yang mau menjawab soal ini, silakan. Silakan tulis di chat, atau yang mau ngomong langsung kita dengarkan jawabannya, boleh ya. Di sini ada barisan yang sama yang tadi, informasinya masih sama. Jadi lihat ya, soal tadi itu berulang 3 kali. Informasinya sama. Barisan aritmetika. Sekarang diketahui barisan baru, ada barisan baru ya, barisan baru, yang mana barisan baru itu dibentuk dengan membagi 2 setiap suku barisan tersebut. Jadi ada barisan baru dari barisan yang lama dengan cara membagi 2 setiap suku. Ini setiap suku dibagi 2. Lalu yang ditanya rata-rata 10 suku. Nah, ini mirip soal yang tadi ya. Tadi ada rata-rata 9 suku. Sekarang rata-rata 10 suku. Nggak usah pakai rumus SN. Kalian uraikan saja barisannya. Kan cuma 10 suku. Ini sudah 5. Tinggal bikin 5 lagi. Lagian ini lebih kecil lagi karena dibagi 2. Ya kan? Dibagi 2 nih. Berarti kalau ini dibagi 2 jadinya 7 ya. 7. Kita cari rata-rata 10 suku ya. Rata-rata 10 suku. Sama dengan, berarti nanti kan dibagi 10 ya. Kan 10 suku. Berarti nanti dibagi 10. Nah, kita tinggal bikin 10 suku. 14 bagi 2, 7. Yang ini tadi 10 ya. Dibagi 2, 5. Jadi tambah 5. Bagi 2, tambah 3. Ya kan? Atau dikurang 2 kan? Kalau tadi kan kurang 4. Karena dibagi 2 berarti kurang 2. Kurang 2. Kurang 2 lagi, 1. Kurang 2 lagi, negatif 1. Ya. Ini sudah 5 suku. Tambahin 5 lagi. Kurang 2, negatif 3. Kurang 2, negatif 5. Kurang 2, negatif 7. Sudah 8 suku, ya. Kurang 2, negatif 9. Kurang 2, negatif 11. 10 suku. Jumlah, gampang jumlahnya. Ada yang positif, negatif, kan tinggal coret-coret nih. 1, negatif 1. Ya. 3, negatif 3. Oke. 5, negatif 5. 7, negatif 7. Tinggal 2. Berapa nih? Negatif 9 tambah negatif 11. Negatif 20 kan? Berarti negatif 20 dibagi 10. Hasilnya adalah negatif 2. Nah, jawabannya negatif 2. Ah, ya. Nah, oke. Ini soal yang ketiga dari informasi yang sama tadi ya. Nah, pertanyaannya ada yang mencari rata-rata, ada mencari jumlah 2 suku, dan seterusnya. Baik. Bagian yang pertama kita sudah selesaikan ya, barisan aritmetika. Setelah ini kita pindah bagian yang kedua, barisan geometri. Ya, barisan dan deret geometri. Oke, siswa sekalian, sekali lagi untuk soal-soal tes pengetahuan kuantitatif ini, coba kalian lebih fleksibel mengerjakan soal. Ya, pahami konsep dasarnya dengan matang. Kalau konsep dasarnya matang, insya Allah menyelesaikan soal seperti ini tidak jadi masalah. Ya, jangan selalu berpikir soal ini harus pakai rumus.
seperti apa. Bawaannya harus ngapal rumus yang mana ini dipakai. Karena kalau semua pakai rumus, ya, semua soal kalian pikirkan apa rumusnya, pas lupa rumusnya terbentur, selesai, kalian tidak akan mengerjakan soalnya. Padahal kalian bisa menggunakan banyak cara ya untuk mengerjakan soal tersebut. Baik. Kita pindah lagi soal yang berikutnya. Soal yang ketujuh. Barisan geometri, ya. Konsep dasar barisan geometri. Ingat tidak? Kalau barisan geometri, konsep dasarnya setiap suku berikutnya diperoleh dengan mengalihkan suku sebelumnya dengan bilangan yang konstan, bilangan tetap yang sama ya. Yang istilahnya rasio. Ya. Dikalikan dengan sebuah bilangan dan pengalihan itu selalu sama untuk setiap suku berikutnya. Itu rasio kalau di geometri. Baik, di sini diketahui 3 suku, 1, 2, Y. Ini simpel sekali nih jawabannya ya. Ditanyakan 6 kurang Y. Kalian tinggal lihat. Untuk dapatkan Y kan cuma lihat rasionya ini berapa. Kita lihat, rasionya berapa? 1 jadi 2, kan dikali 2. Kali 2 ya. Berarti rasionya 2. Maaf, ini terlalu tebal nih. Nah, berarti untuk dapatkan Y, tinggal kali 2 lagi. Kali 2. 2 kali 2, berarti sini jadinya 4. Nah, kalau gitu Y-nya 4. 6 kurang 4, berarti 2. Jawabannya A. Mudah, ya. Padahal ini soal UTBK, ya. Jadi, soal UTBK tidak semua susah, ya. Ada yang mudah seperti ini. Tidak usah pakai rumus suku ke sini. Cukup konsep dasar geometri. Dikalikan dengan sebuah bilangan yang tetap. Baik. Kita pindah soal yang berikutnya. Yang ke-8. Informasi yang sama. Diulang ya. Informasi yang sama diulang. Barisan 1, 2, Y. Geometri. Jumlah 5 suku pertama. Nah, 5 suku pertama kalau dijumlahkan. Ditambahi 1. Jadi ada 5 suku. Kita jumlah. Terus kita tambah 1. Ya. Ini 5 suku. Kita jumlahkan. Oke. Terus ditambahi 1. Hasilnya sama dengan 1/4 dari suku keberapa. Sekali lagi, kerjakan soal ini, jangan yang langsung diingat, pasang rumusnya. Kalau kalian pakai rumusnya, nanti jadi sulit. Bayangkan saja, 5 suku barisan geometri, rumus SN geometri, ya. Pakai pangkat 5 lagi, ya kan? Terus 1/4 suku keberapa? Pakai rumus UN-nya. Jadi AR pangkat N kurang 1. Nanti jadi persamaannya ribet ya untuk diselesaikan. Pasti lebih dari 2 menit kerjakannya. Nah, ini langsung saja kalian uraikan kayak tadi. Kita lihat opsinya. Jadi belajar menggunakan opsi. Opsi ini dituliskan suku ke-5 paling kecil, suku ke-9 paling besar. Berarti kalau gitu kalian bikin sampai 9 suku. Ya. Informasi terjauh di sini 9 suku. Bikin sampai 9 suku saja. Nggak usah banyak-banyak ya. Kita bikin sampai 9 suku. 1, 2, 4. Kan tadi kali-kali 2 ya. Kali 2. Kali 2. Ini ketebalan nih, maaf. Kali 2. Ya. Kita sudah punya 3 suku. Tinggal bikin 6 suku lagi. Tinggal kali 2. Kalau kali 2 pasti semua lancar ya. Kali 2, 8. Kali 2, 16. Kali 2, 32. Kali 2, 64. Kali 2, 128. Kali 2, 256. Sudah 9 suku. Suku pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 suku. Nah, jumlah 5 suku pertama ditambah 1. Nah, kita bikin 5 suku. Ini U1, U5 yang ini. Kita jumlahkan nih. Ditambah. Kalau ditambah berapa? Ini 2 tambah 8, 10. 4, 16, 20. Berarti 30. Tambah 1, 31. Ini hasilnya 31. Terus ditambahi 1. Nah, berarti 31 ditambah 1 sama dengan 1/4 dari suku keberapa? Nah, itu yang mau ditanya. Kan simpel jawabannya. 31 tambah 1, 32. 1/4 dari berapa? Kalian cari di sini, suku mana di sini kalau dibagi 4, ekornya 2. Kan lihat ya, dibagi 4, ekornya 2 nanti. Ya, kalau 32 bagi 4, tidak mungkin dapat ekor 2 kan? 64 bagi 4, ekornya 1, berarti bukan.
128 bagi 4, ekornya 2. Ini jawabannya udah. Berarti 128. Ya, 128 bagi 4, 32. Berarti yang dicari adalah suku ke berapa? Ke-6, ke-7, ke-8. Berarti jawabannya adalah suku ke-8. Ya, jadi kita nggak usah pakai rumus. Nggak usah pasang rumus SN. Nggak usah pasang rumus UN. Itu akan menjadi sangat sulit kalau dikerjakan. Ya, bisa lama sekali. Tapi dengan membuat seperti ini, bisa lebih cepat, lebih simpel. Baik. Baik, saudara sekalian, kita masih punya waktu sekitar 10 menit lagi ya. Wah, ternyata banyak yang ikut join menjawab ya. Dari Wajo ada yang menjawab D. Oke. Dari Bone juga, SMA 12. SMA 7 Goa juga menjawab D. SMA 9 Pinrang juga menjawab D. Bagus ya. Semua jawabannya benar. Baik. Yang lain jangan lupa ya. Interaksi kalau memang nggak bisa ngomong, bisa lewat fitur chat di Zoom. Silakan ditulis jawabannya. Baik, saudara sekalian, kita berpindah ke soal berikutnya. Soal yang ke-9. Nah, masih informasi yang sama. Ayo. Ada nggak yang bisa jawab? Kurang dari 1 menit ya. Usahakan seperti soal seperti ini, kurang dari 1 menit jawabnya. Jadi kalian bisa sharing waktu. Kalau tadi soal TPS kuantitatif, pengetahuan kuantitatif itu 15 soal 20 menit kan? Satu soal 1 menit 20 detik. Kalau kalian mengerjakan kurang dari 1 menit, kalian punya surplus waktu, bisa sharing untuk jawab pertanyaan-pertanyaan pada bagian-bagian yang lain dari TPS. Nah, kalian harus menghemat. Di matematika, atau pengetahuan kuantitatif ini kita bisa menghemat waktu, sehingga waktu itu bisa kita gunakan untuk jawab soal-soal yang panjang stimulusnya, ya, yang butuh literasi lebih banyak dan lebih jauh. Baik, sekarang di sini 1,2Y barisan geometri. Jika 3,75 adalah rata-rata dari n suku. Berarti ada beberapa suku, kalau kita rata-ratakan itu hasilnya 3,75. Pertanyaannya, berapa suku itu? Ya, nilai n-nya berapa? Ya, berapa suku? Nah, sekali lagi, jangan pasang rumus SN. Susah ya kalau pakai rumus itu. Pasti sulit mengerjakannya. Kalian cukup bikin beberapa suku. Apa petunjuknya? Nanti saya bikin berapa suku, Pak? 2 suku, 3 suku, 4 suku, dan seterusnya. Gampang. Petunjuknya, lihat opsinya. Opsinya ada 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kalian bikin paling banyak 6. Nggak usah lebih dari itu. Petunjuknya sampai 6. Nggak akan muncul jawaban 7. Ya. Karena di sini sampai 6 di sini. Bikin sampai 6 saja. Nah, jadi bikin sampai 6 suku. 1, 2, tadi kali 2 ya. Informasi yang tadi kali 2, berarti 4, 8, 16, 32. Ini suku ke-6. 6 suku saja. Coba kita lihat. Rata-rata berapa suku? 3,75. Kan gampang sebenarnya ya. Tinggal kalian 3,75 kali berapa? Kalau kali 2, 3,75 kali 2 kan cuma dapat 7 lebih ya. Kalau kali 3, dan seterusnya. Nah, coba. Atau kita balik seperti ini. Yang lebih gampang, langsung lihat ke sini. Nggak usah dikali ya, kita lihat sini saja. 1 dengan 2, kalau cuma 2 suku, rata-ratanya berapa? 1 tambah 2, 3. Bagi 2, 1,5. Berarti belum cukup ya. Belum cukup 3,75. Coba ambil 3 suku. 1 tambah 2 tambah 4, 7. 7 bagi 3, 2 lebih. Belum cukup. Ambil 4 suku. 8 tambah 7, 15. 15 dibagi 4. Itu kan 3 lebih. Ya sudah, jawabannya 4 suku. Ya, 15 dibagi 4, 3,75. Ya, berarti kalau gitu jawabannya adalah rata-rata dari 4 suku. Nah, 4 suku. N-nya adalah 4. Kita nggak usah bikin rumus SN. Kita bisa jawab soal seperti ini. Oke? Ini soal yang terakhir terkait dengan barisan geometri. Ya, jadi tadi aritmetika, terus geometri. Mungkin ada yang mau bertanya sampai di sini? Ada yang mau ngasih respon? Atau ada yang sudah jawab tadi di chat? Belum ada? Oke, kita pindah lagi soal berikutnya, ya. Baik. Ada yang mau jawab? Oh, ada ya. Bagus ya. Ternyata ada 3 sekolah ya yang menjawab nih.
Dari SMA 2 Luwu Timur ada, jawabnya C, benar ya. Dari Pindrang, SMA 9 Pindrang juga jawab C. SMA 1 Luwu juga jawab C. Bagus ya, benar semua jawabannya. Mantap. Oke, sisa sekalian kita lanjut lagi ya. Kita masih punya sekitar 6 menit lagi. Soal yang ke-10. Soal yang ke-10. Nah, ini ada diagram alir nih. Tipe soalnya berbeda. Ini bukan cuma pilihan ganda saja, ini memang pilihan, tapi ada beberapa pernyataan yang dinilai. Nah, soal seperti ini kalian harus punya trik ya untuk memilih jawabannya. Tidak semua pilihan yang tersedia di sini harus kita cek. Ya, saya jelaskan dulu triknya nih. Kalau ada pilihan 1, 2, 3, 4 seperti ini, perhatikan bahwa ketika kalian cek 1 benar, maka pasti 3 benar. Nggak usah dicek 3-nya. Ya. Asalkan 1 benar, pasti 3 benar. Kalian bisa lihat itu selalu berdampingan tuh. 1, 3, 1, 3. Artinya 1 benar, 3 benar. Begitu juga kalau kalian cek 1 salah, berarti 3 pasti salah. Nggak usah dicek 3-nya. Jangan 1 sudah dicek, 2 dicek, 3 dicek. Panjang sekali. Nanti kalian akan buang-buang waktu. Jadi harus tahu juga strategi mengerjakan soal tipe seperti ini. Jadi 1 benar, 3 benar. 1 salah, 3 salah. Oke? Nah, kalau kalian cek 1 benar, ya, cek 4. Kalau ternyata 4 benar, berarti pasti semua benar. Ya, karena pilihannya hanya ada 1, 2, 3, 4. Tidak ada 1, 3, 4. Jadi artinya kalau 1 benar, cek 4 benar, pasti semua benar. Tapi kalau 4 salah, berarti belum tentu 2 benar. Harus dicek. Oke? Kita lihat soal ini. Diagram alir, di sini diketahui X-nya 5. Ya. Kalau pernah belajar membuat diagram alir ya, sistem komputerisasi ya, cara kerja, algoritma. Kita masukkan X-nya 5. Berarti sini 5. 5 masuk ke sini, 2 kali 5, ini X5 ya, 10 kurang 1, 9. Keluar sini 9. Masuk 9 ke sini. Ditanya tuh 9. 9 bisa dibagi 2 enggak? Oh, enggak bisa. Kalau enggak bisa, dia turun ke sini. Kalau bisa, dia ke kanan. Tapi kan enggak bisa turun ke bawah. Berarti 9 kurang 1, jadinya 8. 8 pindah ke sini. 8. Nah, sekarang kita cek. Apakah 8 bilangan genap? Benar. Berarti 1 benar. Kalau gitu, 3 pasti benar. 3 pasti benar. Nggak usah dicek lagi. Sekarang, cek 4. Jangan 2 dulu, 4 dulu. Apakah 8 kelipatan 4? Iya. Ya, 8 kelipatan 4. 4 kali 2, 8. Berarti 4 benar. Kalau 4 benar, pasti 2 benar. Berarti jawabannya benar semua. Nah, gitu ya. Itu strateginya. Jadi kita cuma cek 2, nggak usah mengecek 4. Oke, siswa sekalian, kita pindah lagi soal yang kayaknya terakhir nih. Nomor 10 ya. Tinggal 2 menit nih. Satu lagi ya. Nomor 11. Masih tipe soal yang sama. Ya. Oh, tadi ada yang jawab ya. Dari SMA 3 Pulau jawab bagus ya. Masih soal yang sama, tipe yang sama. Menilai 4 pernyataan. Ini geometri. Coba lihat siswa sekalian, ini bukan materi SMA. Ya. Jadi soal TPS kuantitatif itu kadang ada materi SMP yang ini. Bahkan anak SD udah belajar nih, segitiga sama kaki. Kita lihat gambar ini ada 2 segitiga yang diimpitkan salah satu sisinya, dua-duanya sama kaki. Segitiga ABC sama kaki. Ini tandanya sama kaki ya. Segitiga ACD sama kaki. Ini tandanya sama kaki. Nah, konsep segitiga sama kaki, panjang kakinya sama, besar sudut kakinya sama. Ya, jadi nggak usah pakai rumus macam-macam. Tapi ingat konsepnya di SD. Kalau ada segitiga sama kaki, panjang kakinya itu sama panjang ya. Kemudian besar sudut di kakinya juga sama besar. Nah, sekarang kita akan melengkapi ini untuk jawab ini. Menilai ini kita lengkapi dulu nih. Ini segitiga ABC dulu cek ya. ABC, cek ABC. Di sini 70 derajat. Dalam sebuah segitiga, kan sudutnya ada 3, ya. Besar sudutnya kalau dijumlahkan 180 derajat, ya kan? 180. Ini ada 70. Berarti sisa berapa tuh? Sisa 110. Karena sama kaki, berarti sama besarnya kan?
Sama kaki berarti yang ini dengan ini sama besarnya. Ini 70, tadi 110, kita bagi 2, 110. 110 bagi 2 berapa? 55 ya. Nah, sini 55, sini 55. Saya nggak usah tulis simbol derajatnya ya, biar cepat. Nah, sekarang untuk jawab ini gimana? Ini ada garis sudut dan ada garis lurus nih. Sudut lurus nih. Ingat konsepnya di SD, sudut lurus ini. Besarnya 180. Sudah ada 55 di sini, berarti di sini 125. Ya kan? Nah, sekarang ini sama kaki lagi. Sama kaki lagi. Berarti ini sama besar dengan ini. 125 dalam segitiga ACD 180 derajat tuh besar sudutnya. Sudah ada 125. Berarti tinggal 55. Ya kan? 55 dibagi 2. Nah, berarti sini 27,5. Di sini 27,5. Nah, sekarang kita sudah bisa jawab. Pertama, apakah BAD segitiga lancip? BAD lancip ditandai dengan besar sudutnya ya tidak lebih dari 90 derajat. Ya kan? Tidak ada satupun sudutnya lebih dari 90 derajat, ya kan? Ini kan 70. Ini tidak sampai 90. Ini juga begitu. Berarti kalau gitu lancip. Benar satu. Satu benar. Pasti 3 benar, nggak usah dicek. Sekarang 4. Apakah sudut B, lihat tengahnya ya, sama dengan sudut D? Sudut B ini 70. Sudut D berarti salah ya? Nah, salah nih. Nah, kalau dia salah, 2 harus cek. Belum tentu benar 2. Apakah BAD 82 sudut A? 82, ini kita jumlah nih. 55 tambah 27,5, 82,5. Berarti benar. Nah, kalau gitu jawabannya 1, 2, 3. Berarti yang benar adalah A. 1, 2, 3. Benar. Oke, saudara sekalian, waktu kita habis ya untuk hari ini. Oh, ada yang jawab nih. Oh, ada yang jawab B. Yang jawab B, coba cek lagi ya. 2 itu benar juga. Jadi, 2 itu benar. 1, 2, 3. Oke? Jadi, kalau 4-nya salah, belum tentu 2-nya salah. Harus cek dulu 2-nya. Oke, saudara sekalian. Inilah pembahasan kita hari ini ya. 11 soal tentang TPS pengetahuan kuantitatif. Ya, saya sudah ngangkat beberapa soal yang diujikan tahun lalu. Semoga ini bisa menambah wawasan kalian untuk berlatih mengerjakan soal TPS. Resep untuk sukses mengerjakan soal TPS, kenali soal TPS. Sering berlatih. Semakin sering berlatih mengerjakan soal-soal TPS ya, tryout dan seterusnya, kalian akan semakin familiar dengan soal-soal seperti ini. Sehingga ketika lihat, kalian sudah tahu, oh ini caranya seperti ini. Ini strateginya seperti ini. Oke? Dan luas dalam bekerja. Jangan terpaku sama rumus ya. Jangan apa-apa, harus ada rumusnya. Oke, demikian untuk hari ini, siswa sekalian. Semoga ini bermanfaat ya. Terus semangat, siap. Waktu tinggal sedikit untuk menuju hari-hari ujian di bulan Mei nanti ya. Jadi tetap semangat ya, jaga kesehatan. Dan semoga yang disampaikan ini ada manfaatnya. Kita ketemu lagi insya Allah pekan depan ya. Salam generasi smart, berkarakter, cerdas ki.